berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam ya. Nah, kali ini masih membahas tentang fluida statis ya. Jadi kita masih membahas tentang fluida statis. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang tekanan hidrostatis, terus tentang hukum Pascal. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes ya. Jadi kita akan membahas tentang apa? Hukum Archimedes ya. Jadi di bagian part 3 ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa nih? Bagaimana kapal itu bisa mengapung ya. Jadi hukum Archimedes itu membahas tentang bagaimana kapal itu bisa mengapung ya. Ternyata kalau misalkan kita perhatikan, mengapa kapal ini bisa mengapung? Kapal itu dia punya massa. Massa dia pasti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka kapal ini pasti punya gaya berat, arahnya selalu ke pusat bumi. Karena kapal ini merupakan benda terutamanya benda dimasuk ke dalam fluida, maka si fluida ini pasti menahan dong ya, ketahan ya. Yang menahannya itu apa? Itu yang namanya gaya apung ya. Jadi ternyata bagaimana kapal itu bisa mengapung? Jadi kapal itu sebenarnya dia punya massa, dia punya gaya berat, arahnya kemana? Arahnya ke pusat bumi ya. Dan dia juga ketahan sama yang namanya gaya apung atau FA ya. Makanya kenapa dia bisa mengapung? Karena si kapal ini menerapkan hukum dari Archimedes bahwa gaya apung itu sama dengan berat bendanya ya, berat benda kapalnya. Nah, hukum Archimedes itu mengatakan bahwa katanya tuh suatu benda apabila dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan ya. Jadi kalau misalkan benda atau misalkan benda apapun itu dimasukkan ke dalam fluida, si fluidanya itu dia berubah ya, fluidanya berubah atau misalkan keluar. Nah, si keluar atau berubahnya itu dia sama dengan berat yang dimasukkan ke dalam fluidanya ya. Contohnya mainan bebek ini ya, mainan bebek ini misalkan dimasukkan ke dalam bejana atau wadah fluida ya, fluidanya ceritanya air. Jadi bebek-bebekan ini dimasukkan ke dalam fluida, terus si fluidanya itu dia keluar, airnya ada yang sedikit keluar. Nah, si cairan yang keluarnya atau fluida yang keluarnya itu beratnya sama dengan si bebek-bebekan yang itu yang masuk ke dalam si fluidanya ya. Jadi enggak bebek keseluruhannya ya, tapi benda yang masuk ke dalam fluidanya ya. Kalau misalkan bebeknya kelelep semua, berarti yang si cairan yang keluarnya itu atau si fluidanya yang keluarnya itu berarti sama dengan berat si bebek-bebekan yang dimasukkan ke dalam fluida ya. Dan jangan lupa si bebek-bebekan ini mengalami gaya ke atas atau gaya ke apung ya. Jadi gaya yang dikerjakan oleh fluida adalah gaya apung. Jadi kenapa si bebek-bebekan itu bisa menahan, kapal bisa nahan, atau kita berenang juga merasa ketahan. Kenapa? Karena selain ada tekanan hidrostatis juga ada yang namanya gaya apung ya. Jadi jika air dipindahkan tadi kita timbang, maka berat air itu sama dengan besarnya gaya apung ya. Nah, persamaannya itu menyatakan bahwa gaya apung itu sama dengan beratnya ya. Gaya apung itu sama beratnya. Berat bendanya itu, kita tahu berat itu kan massa dikali gravitasi ya. Kita juga tahu massa jenis itu massa volume. Jadi massa itu massa jenis kali volume. Maka gaya apung itu boleh sama dengan rho V kali G. Rho itu massa jenis, V itu volume, G itu gravitasi. Tapi perlu diingat, Fa itu gaya apung, maka rho-nya itu massa jenis fluida. Fluidanya itu zat cair ya. Entah itu apapun itu ya, zat cairnya boleh air, boleh minyak atau apapun, udara juga fluida. Kalau misalkan ceritanya balon-balon udara ya, balon-balon yang ada di iklan Silver Queen biasanya suka naik ke atas ya, artinya bendanya itu si balonnya, berarti fluidanya apa? Udara. Berarti kalau misalkan ada di permukaan bumi berarti dianggapnya tenggelam ya. Jadi gaya apung itu rho VG. Rho itu massa jenis fluidanya, V-nya itu volume benda yang kecelup di dalam fluidanya, G itu percepatan gravitasi. Nah, itu tentang Archimedesnya. Nah, Archimedes itu mengalami beberapa keadaan. Yang pertama kita perhatikan itu ya, ada yang namanya apa? Ada yang namanya balon. Balon itu kan benda dimasukkan ke dalam bejana itu wadah yang ada fluidanya. Ternyata apa yang terjadi? Si balonnya itu dia mengapung ya. Kenapa bisa mengapung? Nah ini benda kesetimba. Yang pertama yang namanya fluida statis itu kan bendanya
bendanya itu dalam keseimbangan statis, otomatis bendanya itu dalam keadaan diam. Yang kedua, gaya apungnya itu ke atas diseimbangkan oleh gaya gravitasi ke bawah. Kita tahu benda punya massa dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, pasti dia punya gaya berat, arahnya ke pusat bumi, terus dimasukkan ke dalam fluida. Si fluida juga nahan, dia punya apa? Gaya apungnya. Kita ngecebur ke kolam renang ya, kita punya massa berarti kita punya gaya gravitasi, kita punya gaya berat, arahnya ke pusat bumi. Pas ngecebur kita juga ketahan sama yang namanya gaya angkat atau gaya apung fluida ya. Ternyata volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida ya. Jadi berat itu sama dengan M kali G ya. Jadi FA itu sama dengan W. FA itu gaya apung sama dengan beratnya. Ingat, massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda yang kecelup di fluida. Jadi ketika mengapung, si balonnya itu nggak keseluruhan semuanya kecelup ya. Jadi volume benda yang ada di fluidanya itu, balon yang kecelup dalam fluidanya itu berapa? Sama dengan massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda. Maka punyalah persamaan. Massa jenis benda bagi massa jenis fluida itu sama dengan apa? Volume benda yang kecelup di dalam fluida dibagi terhadap volume benda ya. Kita lanjut. Selain benda mengapung itu ada yang namanya benda terendam ya. Kalau misalkan ini tadi kan ada bola ya, ini misalkan bowling. Kalau bola bowling dimasukkan ke dalam fluida itu malah jadi kelelep ya. Kalau tadi kan mengapung, ada sebagian yang di udara, ada sebagian yang ada di air. Walaupun udara itu dia masih fluida, tapi kita tinjaunya si air tadi ya. Jadi ingat, volume benda yang ada di fluida berarti volume benda si balon yang kecelup di dalam airnya. Tapi ini ceritanya bola bowling dimasukkan ke dalam fluida yang ada di bejana ya. Maka yang terjadi si bola bowlingnya tuh kelelep, akhirnya jadi tenggelam. Nah, benda juga di Archimedes bisa jadi terendam. Ternyata gaya apung ke atas FA-nya itu kan massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda di fluida. Kebetulan volume benda di fluida pada saat tenggelam atau terendam itu seluruhnya ya kelelep semuanya. Maka volume bendanya itu, volume benda yang ada di fluidanya itu sama dengan volume benda keseluruhannya. Karena kita tahu hukum Archimedes itu ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka si fluidanya itu kan bakalan berubah jadi naik ya, atau misalkan tumpah, maka si tumpahan atau perubahan si zat cairnya itu sama dengan berat bendanya yang dimasukkan ke dalam fluida ya. Nah, terus katanya tuh kan benda itu, si bowling itu dia punya massa, berarti dipengaruhi gravitasi, punya gaya gravitasi ya. Terus ada juga yang namanya gaya neto. Gaya neto itu FA dikurangi beratnya ya. Nah, jadi kita tergantung. Kalau misalkan berat bendanya itu, W-nya itu terlalu besar, maka yang ada terlalu besar dibandingkan gaya apungnya, maka apa? Netonya jadi ke bawah ya. Tapi kalau misalkan gaya apungnya besar dibandingkan gaya apung kan ke atas, W itu kan ke bawah ya beratnya. Kalau gaya apungnya besar dibandingkan berat bendanya, maka netonya ke atas ya, benar gak? Jadi selain melayang itu bisa terendam, tapi si terendam juga bisa mengalami melayang, bisa namanya tenggelam. Oke, kita next lagi ya. Pokoknya Archimedes itu dia 3 keadaan, bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Jadi kalau misalkan mengapung kayak balon tadi, di atas cuman beberapa bagian volume benda yang masuk ke dalam fluida. Kan kita tahu benda itu pasti punya gaya berat. Si W arahnya ke pusat bumi. Ketika dimasukkan ke dalam fluida, pasti dia punya gaya apung, arahnya ke atas. Jadi ketika mengapung, otomatis kan ada yang di udara, ada yang di air. Berarti gaya apungnya lebih besar dibandingkan beratnya. Itu mengapung. Nah, kalau melayang itu di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah gaya apungnya itu sama dengan beratnya. Itu kalau melayang. Kalau tenggelam berarti apa? Berarti berat si bendanya lebih besar dibandingkan gaya apungnya. Makanya dia tenggelam. Makanya di Archimedes itu ada 3 keadaan. Ada mengapung, ada melayang, ada tenggelam. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana mengukur massa kapal. Masa harus ada timbangan kapal? Gak mungkin kan ya. Oke, kita bahas ya bagaimana mengukur massa kapal. Tentunya kita mengukur massa kapal itu menggunakan prinsip hukum Archimedes ya. Nah, kita ketahui mengukur massa kapal itu menggunakan timbangan itu sulit, bukan? Ya, tentu sulit ya. Ceritanya katanya tuh, kalau misalkan ada di dermaga atau air ya, kita membuka ada dermaga, terus di dermaga itu ada
ada fluidanya yang terukur misalkan 60 meter pangkat 3. Ternyata kalau misalkan si kapalnya itu dia masuk ke dermaga, ternyata si dermaganya itu mengalami perubahan atau kenaikan volume. Kenapa berubah? Karena kan ada benda yang masuk ke dalam fluida. Kalau benda masuk ke dalam fluida, maka dia akan mengalami perubahan atau misalkan tumpah kan. Nah, ternyata dari 60 meter pangkat 3 kubik ya, maka berubah jadi 65 meter pangkat 3. Artinya volume si kapal itu 5 meter pangkat 3. Ya benar gak? Karena pengurangannya ya, 65 dikurangi 60 berarti 5 meter pangkat 3 ya. Terus artinya 5 meter pangkat 3 itu apa? Volume benda yang di fluida ya. Kita ketahui ya, gaya apung itu sama dengan beratnya. Gaya apung itu massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda di fluida. Ingat, volume benda di fluidanya itu berapa tadi? 5 meter pangkat 3 ya, dikali massa kali gravitasi ya. Jadi kan kita pengen tahu massanya berapa, gravitasinya saling menghilangkan boleh ya. Jadi dengan menggunakan prinsip Archimedes, massa itu sama apa? Perubahan volume air dermaganya, karena volume benda terhadap fluida itu kan perubahan volume air dermaga ya, dikali dengan massa jenis air dermaganya ya. Ceritanya massa jenis air dermaganya sekitar 995,65 kg per meter pangkat 3. Maka didapatkanlah massa kapalnya itu berapa? 4978,25 kg. Nah, itulah cara bagaimana kita menghitung massa kapal. Jadi intinya hukum Archimedes itu ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka si fluidanya itu mengalami perubahan volume atau misalkan si fluidanya itu tumpah. Nah, si tumpahan atau perubahan volumenya itu sama dengan berat benda yang dimasukkan ke dalam fluida ya. Itu tentang Archimedes. Ingat ya, Archimedes itu bisa 3 keadaan, bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Kalau misalkan melayang itu apa? Gaya apungnya lebih besar dibandingkan beratnya, makanya ketahankan melayang ya. Makanya ketika gaya apungnya lebih besar dibandingkan beratnya, mengakibatkan massa jenis fluidanya pun lebih besar dibandingkan massa jenis bendanya. Nah, yang kedua itu melayang. Kalau melayang itu apa? Gaya apungnya sama kan? Gaya apungnya sama dengan beratnya, mengakibatkan apa? Massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya. Kalau tenggelam berarti kelelep ya, berarti beratnya lebih besar dibandingkan gaya apungnya, mengakibatkan apa? Massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya. Nah, itulah penjelasan tentang hukum Archimedes ya. Semoga dimengerti. Bye.